Jadi baik, susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu pada mamalia betina, terutama pada sapi. Susu telah menjadi sumber nutrisi penting bagi manusia sejak zaman dahulu. Kandungan nutrisinya yang lengkap membuatnya menjadi makanan dan minuman yang sangat bergizi. Yang berikut peran susu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makanan sehat. Susu merupakan minuman sehat yang dapat dinikmati sebagai bagian dari sarapan, makan siang, atau cemilan. Yang kedua, bahan masak. Susu digunakan dalam berbagai macam resep, baik untuk minuman maupun makanan. Dan yang ketiga, sumber nutrisi. Susu memberikan nutrisi penting bagi tubuh, termasuk kalsium, protein, dan vitamin. Kandungan nutrisi utama pada susu. Susu mengandung berbagai macam nutrisi penting bagi tubuh, diantaranya adalah 1. Protein. Susu mengandung protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna oleh tubuh. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua, lemak. Lemak dalam susu sebagian besar berupa lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini memberikan energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Yang ketiga, laktosa adalah gula alami yang terdapat dalam susu. Juga merupakan sumber energi utama bagi bayi. Yang keempat, vitamin dan mineral. Susu kaya akan berbagai vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, vitamin D, vitamin B12, dan riboflavin. Kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa susu sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Yang pertama, kandungan nutrisi yang lengkap. Kandungan protein, lemak, laktosa, vitamin, dan mineral dalam susu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh berbagai jenis mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, pH yang netral. pH susu yang cenderung netral, tidak terlalu asam maupun basa, merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan banyak jenis mikroorganisme. Yang ketiga, kandungan air yang tinggi. Kandungan air yang tinggi dalam susu menyediakan lingkungan yang lembab yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Yang keempat, suhu penyimpanan. Jika susu tidak disimpan pada suhu yang tepat, pertumbuhan mikroorganisme akan semakin cepat. Jenis-jenis mikroorganisme yang umum ditemukan di dalam susu. Pertama ada bakteri. Bakteri seperti Streptococcus lactis, Lactobacillus Escherichia coli, dan Salmonella merupakan beberapa jenis bakteri yang umum ditemukan dalam susu. Bakteri ini dapat menyebabkan susu menjadi asam, berlendir, dan berbahaya untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada kapang. Kapang dapat tumbuh pada permukaan susu, terutama jika susu disimpan dalam kondisi yang lembab dan hangat. Jenis mikroorganisme yang terakhir yaitu kamir, di mana kamir dapat menyebabkan susu menjadi berbusa dan berbau tidak sedap. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat kontaminasi mikroorganisme pada susu. Yang pertama, pembentuk bakteri asam laktat mengubah laktosa dalam susu menjadi laktat, menyebabkan susu menjadi asam dan menggumpal. Yang kedua, pembentukan gas. Beberapa mikroorganisme menghasilkan gas menyebabkan susu menjadi berbusa dan kemasan mengembang. Yang ketiga, pembentukan lendir. Beberapa jenis bakteri menghasilkan lendir, membuat tekstur susu menjadi lengket dan tidak enak. Yang keempat, perubahan warna. Pertumbuhan mikroorganisme tertentu dapat menyebabkan perubahan warna pada susu, misalnya bau kuning atau hijau. Yang kelima, bau tidak sedap. Mikroorganisme menghasilkan senyawa volatil yang menyebabkan bau tidak sedap pada susu, seperti bau busuk, asam, atau ragi. Strategi dan cara mencegah kontaminasi mikroorganisme pada produk susu. Pertama, sanitasi, yaitu jaga kebersihan alat-alat yang digunakan untuk memerah susu. Yang kedua, pendingin, yaitu segera dinginkan susu setelah diperah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga,
pasteurisasi, yaitu proses pemasangan susu pada suhu tertentu untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme. Yang keempat, pengawetan, yaitu penambahan bahan pengawet alami atau sintesis untuk memperpanjang umur simpan susu. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam susu. Yang pertama, suhu. Suhu yang hangat akan mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang kedua, waktu. Semakin lama waktu penyimpanan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kontaminasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang ketiga, pH. Perubahan pH susu dapat mempengaruhi jenis mikroorganisme yang dapat tumbuh. Dan yang keempat, ketersediaan nutrisi. Kandungan nutrisi dalam susu menyediakan sumber makanan bagi mikroorganisme. Dan yang terakhir, potensial oksidasi reduksi. Kondisi aerob atau anaerob dapat mempengaruhi jenis mikroorganisme yang dominan. Jenis-jenis kerusakan susu. Yang pertama, kerusakan susu akibat bakteri asam laktat. Ciri-cirinya seperti susu menjadi asam, menggumpal, dan berbau tajam. Contoh bakteri seperti Lactobacillus dan Staphylococcus. Kerusakan susu akibat pembusuk. Ciri-cirinya seperti susu menjadi berlendir, berbau busuk, dan berwarna. Contoh bakterinya seperti Pseudomonas, Proteus, dan Bacillus. Kerusakan susu akibat kapan dan kamir. Ciri-cirinya seperti munculnya kolonia kapan atau kamir pada permukaan susu, perubahan warna, dan berbau yang tidak sedap. Faktor yang mempengaruhi ketahanan susu terhadap mikroorganisme. Yang pertama, kualitas susu segar, jumlah sel somatik, kandungan bakteri awal. Yang berikut, suhu penyimpanan. Suhu rendah memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang berikut, waktu penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan, semakin tinggi risiko kerusakan. Yang berikut, perlakuan pasca perahan. Pendinginan, filtrasi, dan pasteurisasi.